Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial mengenai kodular. Hanya saja sedikit berbeda karena video kali ini saya lebih ke bedah aplikasi yang sudah dikerjakan. Karena beberapa bulan ke belakang saya pernah membuat tutorial mengenai aplikasi ini, hanya saja belum selesai, baru mentok di part 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara full mengenai aplikasi yang pernah dulu saya buat di part 1 ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah selesai semuanya. Nanti mungkin teman-teman yang ingin belajar, saya sediakan link untuk download AI-nya. Jadi silahkan di-download. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Saya tidak bisa membahas secara detail bagaimana tahapan pembuatannya atau step by stepnya, tapi video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang sudah mengerti kodular. Kalau yang sudah mengerti kodular nanti tinggal download, tinggal dipelajari atau tinggal di copy blok kodenya. Oke, ini aplikasi Chopper ya yang pernah saya buat. Di sebelah kanan atau sebelah kiri, nanti tampilnya sebelah mana ya, itu adalah tampilannya dari tampilan mobile yang sudah dioperasikan, dimana sebenarnya tampilan tampilan awalnya itu dimulai dari splash screen. Nah, ini splash screennya, dan itu blok kodenya. Teman-teman bisa pause kalau ingin mempelajari blok kodenya terlebih dahulu ya. Komponennya bisa dilihat nanti di AIA yang saya sharekan. Kemudian ini tampilan login ya. Login ini dari mana dia bisa login, datanya disimpan di mana. Datanya kebetulan disimpan di Google Spreadsheet teman-teman ya. Jadi di sini database-nya atau tabelnya saya tidak menggunakan MySQL atau SQLite ya, melainkan menggunakan layanan dari Google, yaitu Google Spreadsheet. Kenapa Google Spreadsheet? Karena Google Spreadsheet memiliki keuntungan yaitu gratis, dan tentunya spek ataupun ruang penyimpanannya pun space-nya yang besar gitu. Jadi saya rasa tidak akan menjadi masalah kalau hanya digunakan untuk penyimpanan beberapa data saja. Kemudian selain itu juga untuk menghubungkan antara Google Spreadsheet dengan kodular yang kita buat ini dihubungkan menggunakan yang namanya Google Script ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah mempelajari Google Script bisa pelajari dulu tentang CRUD Google Spreadsheet di kodular ya. Karena itu dasarnya. Kalau tidak mengerti Google Script, otomatis nanti pun di sini akan kebingungan. Kalau yang hanya belajar dasar di kodularnya ya. Karena nanti Google Script-nya kita membutuhkan ID, kita membutuhkan link aplikasi webnya ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita coba login atau kita coba daftar dulu, karena kebetulan ada fitur daftar. Walaupun di part 1 saya sudah jelaskan bagaimana sih bentuk ya, walaupun formnya ini beda. Kalau teman-teman lihat kenapa formnya beda ya, karena saya modifikasi supaya lebih rapi dan lebih nyambung dengan desain berikutnya, karena saya lupa lagi dengan desain yang dulu sudah lama tidak dikerjakan. Oke, kita daftar dulu, klik daftar. Kita tunggu. Nah, ini dia masuk ke form pendaftaran, di mana ada form atau text boxnya ya. Ada nick, ada password, nama lengkap, alamat, sama handphone ya. Nicknya kita masukin asal aja ya, tidak nick, karena di sini sebenarnya tidak ada validasi. Jika nicknya kurang dari 16 digit maka dia tidak bisa disimpan. Ini validasinya hanya seperti ini sebenarnya. Kalau saya klik daftar, nah dia muncul show error dari text box itu sendiri. Jadi kalau kita isi yang sini lah, 321101602360201110 misalnya gitu ya. Ini tidak 16 digit teman-teman. Ini hanya contoh saja. Passwordnya kita yang gampang saja. Sampai 6, namanya Agus, kemudian alamatnya Bandung. Setelah itu nomor handphonenya kita isi 085321210211. Kita klik daftar. Nah, teman-teman bisa lihat ya di Google Spreadsheet-nya dia muncul ya datanya. Hanya saja ini akan ada sedikit perbedaan sebenarnya. Kenapa yang ini di kanan, kenapa yang ini di kiri? Karena kalau ini dibacanya jadi angka, kalau yang ini dibacanya jadi teks ya. Nah, ini biasanya kalau terjadi seperti ini
yang menyebabkan tidak bisa login biasanya. Tapi nanti kita coba apakah bisa login atau tidak. Tapi kalau tidak ya harus 16 digit karena saya setnya juga 16 digit sebetulnya. Oke, kalau sudah kita klik login. Kita coba balik ke halaman login. Nah, di sini saya coba masukkan dengan user yang pertama saja ya. Di sini nama saya. Oke, kita masukkan 321160. Ini bukan nick asli ya, teman-teman. Jadi kalau mau masukin ke pinjol ini nggak bukan guna ya. Jangan sampai lah. Kemudian passwordnya Sumedang, kemudian klik login. Kita tunggu. Nah, ini ada yang salah. Nah, berhasil login. Kemudian dia pindah ke halaman riwayat perjalanan. Nah, di sini ada satu catatan yang pernah saya buat. Kita cek di catatan perjalanan. Ada satu ya. Ada satu, kita coba input. Inputnya nanti di bagian sini catatan ya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau di Kodular jadi jangan melihat tampilan dari Kodularnya, tapi lihat dari komponen yang dijalankannya. Nah, ini catatannya di blok kodenya teman-teman. Makanya kalau saya jelaskan satu persatu, walaupun ini bedah aplikasi ya akan sangat lama, supaya teman-teman tidak kelamaan nanti bisa mempelajari sendiri. Yang penting saya sudah jelaskan bagian-bagian dari aplikasi ini seperti apa. Misalkan ini pasar baru ya, tanggal sekarang, waktunya sekarang, suhunya 35, belanja. Kemudian kita klik simpan, ada progress bar. Nah, setelah berhasil kita cek di home. Kita cari dulu coba. Nah, dia muncul dua catatan yang sudah kita inputkan. Di sini juga harusnya muncul dua catatan ya. Tapi kalau ini siniknya kita rubah ya, nanti yang muncul itu hanya satu sebenarnya teman-teman. Kita coba ya, klik lagi ini catatan, kemudian kita balik lagi ke halaman utama atau home. Kita lihat yang munculnya satu atau dua. Nah, yang munculnya satu ya, karena di sini saya tampilkan datanya berdasarkan user yang login. Ini yang banyak sekali teman-teman tanyakan sebenarnya di grup ataupun di DM maupun di komentar yang menanyakan bagaimana cara menampilkan data berdasarkan user yang login. Nanti teman-teman bisa pelajari. Kalau yang menggunakan Google Spreadsheet sebenarnya bisa dipelajari dari coding yang sudah saya buatkan ini. Kemudian kalau sudah bisa, nanti bagaimana cara menghapusnya dan menampilkannya kembali berdasarkan data yang sesuai dengan itu. Karena kalau tidak dicoba, kalau tidak dipraktekkan memang agak susah sebenarnya kalau hanya dijelaskan. Karena saya juga harus beberapa kali terkadang mengalami error dulu baru bisa ya. Oke, kita tampilkan lagi. Kemudian kita coba hapus. Di sini cara menghapusnya saya aktifkan fungsi long click. Nah, nanti ada perintah untuk menghapus. Apakah Anda ingin menghapus data dengan kode C844 ya? Ini C844 itu kode ya. Karena kodenya saya tidak simpan di depan, jadi saya pindahkan ke belakang. Klik iya kalau iya. Tunggu prosesnya. Nah, di sini di spreadsheet-nya sudah hilang ya. Dan sekarang kita tinggal nunggu yang ininya. Nah, di sini si datanya jadi satu ya. Sama gitu. Ini kalau kita hapus lagi satu lagi, spreadsheetnya hilang. Di sini masih nunggu loading, berarti masih ada proses, dan sekarang hilang. Nah, sebenarnya aplikasi yang saya kembangkan dulu itu ya kurang lebih seperti ini. Dan bagi teman-teman yang baru juga hadir di channel saya perlu informasikan juga bahwa aplikasi Caper ini adalah aplikasi yang saya kembangkan berdasarkan dari hasil soal uji kompetensi atau uji kom SMK ya, yang tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu rencananya setelah siswa uji kom saya rencana buat aplikasinya, cuman belum sempat. Nah, sekarang baru kesampaian untuk membuat
aplikasi caper berbasis mobilenya, karena kalau anak-anak kan banyaknya aplikasi web gitu. Nah, bagi teman-teman juga yang merasa butuh dengan aplikasinya, saya sharekan AIA-nya di link, silahkan dipelajari ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sekian mungkin video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.